UHC ini sebenarnya adalah BPJS gratis. Jadi kita mengikuti norma-norma aturan BPJS. BPJS aturannya adalah untuk gawat darurat itu 24 jam. Gawat darurat ya. Untuk pelayanan poli, pelayanan rawat jalan itu jam kerja. Jadi kan UHC ini bukan berarti itu pemerintah daerah gratis, bukan. Pemerintah daerah membayar ke BPJS, nanti BPJS akan membayar ke fasilitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Haris di acara Haisam Rabu. Hari ini Komisi D, memang ini acara memang seluruh pelayanan kesehatan yang terkait dengan urusan UHC dan macamnya mendapat sorotan yang sangat luar biasa dan perhatian yang besar dari Komisi D. Dan sampai detik ini Komisi D memang memantau, melihat, memperhatikan tentang pelaksanaan realisasi di lapangan. Ini saya mengundang anggota Komisi D. Assalamualaikum, Yuda. Waalaikumsalam, Kanda. Perkenalkan dong. Siap. Perkenalkan, nama saya. Lebih terkenal. Nama saya Ahmad Haryanto Esos, asli Desa Kampak, Kecamatan Geger, dari fraksi PKB, posisi di anggota Komisi D, di pimpinan sebagai wakil ketua. Anda pimpinan ya? Pimpinan. Sudah berapa periode di Alhamdulillah berlangsung 3. Di Komisi D terus ya? Enggak, ada jeda. Periode pertama Komisi D, kedua di Komisi C, terakhir ini Komisi D dan insya Allah mudah-mudahan tetap ada amanah di Komisi D. Ya, biar menuntaskan pekerjaan. Assalamualaikum, Kanda. Ini Kanda aku ini. Perkenalkan Kanda. Kalau saya mengenalkan nanti kurang tahu tuh, biar terkenal sendiri. Silakan Pak Kanda. Nama Sona Haji, lahir di Guanyar, kebetulan lewat dapil di Guanyar, alhamdulillah terpilih dan didaulat di Komisi D, dan Kesehatan. Kebetulan sama satu fraksi dengan Ketua Komisi D, Bapak Haji Nur Hasan, MPD, SPD. Ternyata dari P3 kapi ya Komisi D. Insya Allah dua dari anggota dan sekian yang ada. Cek serius melihat bagaimana UHC ini dilaksanakan gitu ya Kanda ya. Kanda Sondaji, Komisi D. Kalau beliaunya ini kan narasumber di Haisam Rabu, memang narasumber toju. Nama narasumber apa istilahnya kalau Madura itu ya? Bukan. Memang narasumber terus gitu loh. Kayak hostnya itu kan. Kayak hostnya ini juga. Karena beliau narasumber tetap di sini, saya biar mengurai persoalan yang dilihat, yang didapatkan oleh anggota dewan dan nanti bisa direspon langsung oleh Dr. Farhad sebagai wadir di Haisam Rabu dan juga sebagai sekretaris di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Dinda Anto, siap. Apa yang sering didapatkan oleh Dinda Anto di Bangkalannya terkait dengan urusan pelaksanaan UHC yang sering ditelepon konstituennya, di bawah itu terjadi seperti apa dan bagaimana yang harus sebetulnya mendapatkan respon serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan? Ya, pertama yang saya dapati itu, Pak Aliman, kalau pada umumnya teman-teman itu lebih perhatian kepada masyarakatnya terkait dengan sentuhan UHC ini sudah atau tidak, saya lebih cenderung kepada nakesnya, Pak Aliman. Karena UHC ini harus ada hierarki. Lahirnya UHC ini kan produk dari pemikiran satu kesatuan kelompok dari kelompok yang memang memikirkan tentang bagaimana menciptakan kesehatan yang gratis, kan seperti itu salah satunya. Saya lebih cenderung kepada nakesnya, tenaga kesehatan. Karena terus terang saja UHC ini, tafsir dari nakes ini harus diperhatikan. UHC ini berlangsungnya apa 24 jam, itu yang pertama contoh ya, apa 6 jam atau 3 jam.
Terus karena masalahnya dengan ini, karena di OHC ini Pak Aliman sampai sekarang nggak tahu, mungkin apa saya tidak masuk atau memang nggak memahami. Cuman yang saya pahami tentang juknis juklaknya ini masih belum digaungkan terhadap nakes. Terhadap nakes. Iya, terhadap nakes. Makanya yang saya khawatirkan nanti ada multi tafsir bahwa UHC ini dari jam 8 sampai jam 2. Sisanya berbayar lagi. Oh, ada khawatirnya seperti itu, khawatir. Dan tapi memang segelintingan ada itu, Pak. Makanya ini harus di sisi regulasi juknis dan juklaknya ini juga harus dimantapkan kembali kepada nakes agar feedbacknya ini juga kembali kepada masyarakat. Okay. Agar sama-sama sarkum gitu loh yang dimaksud. Ini salah satu yang sempat Mas Anto dapatkan dari masyarakat ya. Dari nakes. Dari nakes sendiri. Kalau Kanda Sonaji, apa kira-kira di Kewanyar yang menjadi keluhan yang disampaikan ke Kanda Sonaji? Alhamdulillah terkait program UHC ini diapresiasi banget oleh masyarakat Kewanyar, terlebih oleh pihak petani. Dan kebetulan tadi malam ketika ada tahlil, saya ditelepon oleh salah satu pasien yang kebetulan juga konstituen dari Batak Timur, kalau tidak salah Andika, siapa namanya, saya lupa pada waktu itu. Lalu saya respon, saya ke sana, ada sedikit miss antara ini kejadian yang tadi malam ya, tadi malam berarti mendadak ini. Saya langsung ke sana, alhamdulillah cuma salah penafsiran. Saya ditelepon, saya Kanda dirujuk ke Bangkalan gitu. Langsung saya koordinasi dengan Pak Kapusnya, ternyata anak yang sakit ini hasil lab yang diinformasikan ke kita hasilnya bagus, cuman karena masih sakit dengan UHC, masyarakat beranggapan kalau sudah UHC ditangani oleh nakes segera lekas sembuh begitu. Akhirnya jadi kita rujuk. Enggak kita rujuk, tetap pada acuannya pada kesehatan. Kita aturannya tetap kepada dokter yang menangani. Ternyata alhamdulillah setelah saya coba datangi, hasil lab tuh bagus. Cuman karena masih belum nggak langsung sembuh signifikan. Langsung loncat. Iya. Jadi UHC anggapan orang bawah ini lo elatinin dan langsung baris begitu. Ya. Ini dinamika ya. Iya, dinamika edukasinya. Euforia UHC itu. Iya, benar. Dok, ini UHC ini berjalan dilaksanakan 24 jam, apa ada batasan-batasan waktu? Karena informasinya dari Mas Anto yang didengar dari nakes ya. Ini ada sip-sip apa itu di puskesmas, apa itu di bidan atau nggak tahu ya. Apakah ini kepada seluruh vaskes di seluruh Bangkalan atau bidan ini UHC enggak gitu ya. Ada yang bilang bahwa pelaksanaan UHC ini jam 8 sampai jam 1. Jam 1 selanjutnya itu UHC sudah tidak lo nerima UHC tidak terlaksana. Ganti ke tipe berbayar. Itu gimana dok? Jadi terima kasih untuk Pak Aziz dan Pak Sonaji. Pak Anto. Panto. Jadi perlu diketahui Pak Anto dan teman-teman, Pak Aliman dan Pak Sonaji, UHC ini sebenarnya adalah BPJS gratis. Jadi kita mengikuti norma-norma aturan BPJS. BPJS aturannya adalah untuk gawat darurat itu 24 jam. Gawat darurat ya. Untuk pelayanan pelayanan gawat jalan itu jam kerja. Nah, ini yang sering menjadi masalah. Kalau di rumah sakit saya kira kan sudah ada jamnya, poli jam sekian. Benar kata Pak Anto, ini yang jadi masalah adalah di puskesmas. Puskesmas itu punya jaringan, Pak Aliman, itu puskesmas pembantu. Ada lagi ini yang bukan jaringannya, tapi seorang menganggapnya itu puskesmas. Itu Polindes. Oh, Polindes. Itu punya desa. Oh, itu bukan jaringan ini? Bukan. Jadi itu punya samping. Punya desa, punya istilahnya milik teritorialnya desa, apa itu? Bukan bagian tak terpisah di Dinkes. Tenaganya bisa teman-teman bidan dari puskesmas. Gitu ya. Jadi selama teman-teman puskesmas ini melayani
bidan di Pustu, komunitas membantu untuk melayani pasien dengan tanda kutip ANC. ANC itu ya UHC yang kontrol kebidanan, ya itu free. Kalau ini yang kita harus pahami secara aturan itu memang tidak bisa melahirkan di rumah, harus di vaskes Pak, aturan ya. Kita bicara teman kan orang Madura kan orangnya banyak. Nah, kadang-kadang lahir di sana karena nggak bisa terklaim Pak. Jadi kan UHC ini bukan berarti itu pemerintah daerah gratis, bukan. Pemerintah daerah membayar ke BPJS, nanti BPJS akan membayar ke fasilitas ini. Sebelum lanjut, pelayanan kesehatan diberikan oleh bidan atau postu ya, postu yang ada di desa, BPJS tidak menjangkau sampai di situ karena ini tidak menjadi bagian dari hierarki dari Dinkes. Kalau yang pelayanan kebidanan yang dalam arti kontrol ANC itu itu termasuk. Sekarang orang pribadi, bidan pribadi praktek di Polindes itu yang nggak masuk. Oh gitu. Yang nggak masuk yang itu. Pribadi lah, ini yang memang teman-teman yang harus tahu. Yang masuk adalah pustu-pustu yang jaringannya puskesmas, Pak. Ini apa namanya? Saya mendengar sebagaimana yang didengar oleh Mas Anto ini saya juga dengar juga, Dok. Artinya seolah-olah UHC ini dibatasi waktu ketika pelayanan kesehatan ini diberikan di tingkat desa. Betul. Tingkat desa karena memang pelayanan bidannya juga perlu waktu untuk istirahat. Ya kalau jam kerja saat perawatan poli biasa jam kerja saya batuk pilek ya, bidannya jam kerja. Itu jadi memang itu. Setelah sore, ya masa orang 24 jamnya harusnya orang-orang ke puskesmas. Mestinya ke sana. Ke sana gratis kalau di puskesmas Pak, 24 jam. Kalau di puskesmas 24 jam. Kalau kan ada rawat inapnya, ada UGD-nya puskesmasnya 24 jam. Tapi perawatan, mohon maaf, orang batuk pilek, bidannya istirahat sore. Ya kan itu kan bukan tupoksinya dia. Dok, ini kan menjadi apa namanya sandasan di masyarakat. Kok UHC hanya berlaku hanya sekitar 6 jam kalau bicara desa. Ini kalau sebelumnya bisa dilayani oleh bidan yang terkait, bidan terkait, kenapa pelayanan kesehatan yang sama itu urusan pilek dan macamnya, kalau memang bidan bisa melayani, bisa nggak kira-kira pemerintah Kabupaten Bangkalan biar UHC ini betul-betul maksimal dan juga kafah dirasakan masyarakat, kalau tidak ada aturan yang yang dilanggar gitu ya, dan itu bentuk sebuah kebijakan, bisa nggak kira-kira itu tidak lebih ke bawah sentuhannya 24 jam. Ya. 24 jam. Jadi kita kembalikan, kalau melayani 24 jam sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kita kembali ke aturan, karena ya aturan dari bidan di desa itu sebenarnya hanya ANC, perawatan pada ibu hamil. Aslinya ya. Aslinya itu. Ya. Kayaknya Pak tambahin. Artinya itu kalau selama ANC itu kena aturannya jelas Pak. Ya maaf, kalau bidan ini oknum ya, kadang ada yang mengobati, itu kan tidak di luar tupoksinya. Bagaimana pemerintah mengcover itu? Makanya pelayanan ini kan vaskesnya kita perbanyak Pak. Kalau vaskesnya itu resmi, itu bisa melayani di situ. Berarti ini terkait dengan urusan profesi Gus ya? Iya. Karena bidan itu sebetulnya tugasnya perawatan ANC. Iya, kalau di desa ya. Gitu ternyata bukan 20. Ya makanya Kanda bahasa undang-undang, bahasa regulasi itu harus lebih diedukasi lagi. Tafsirnya terutama. Karena memang pengalaman, kalau bicara nakes ini kan bicara SDM di atas rata-rata ya, dalam hal apapun. Ini kadang ada multi tafsir, seperti apa yang didapati Pak Wadir tadi, poksi dari bidan itu, sekdis, dalam konteks sekdis ya.
tupoksi dari bidan itu tidak lebih daripada ANC. Akan tapi fakta-fakta yang ada karena memang mungkin karena faktor kearifan lokal dan lain sebagainya mentepakkan toko kan para obodin beberapa seperti itu. Seru ke bidan ya. Padahal tupoksinya bidan tidak seperti itu kan. Oleh berarti terkait dengan urusan itu ya? Iya, makanya harus dikerucutkan agar menjadi satu titik, satu frekuensi kesepahaman dalam melaksanakan tugas masing-masing. Sehingga masyarakatnya ini tetap mempunyai batasan. Batasan yang dimaksud karena ini kisi-kisinya kembali kepada kisi-kisi BPJS, berarti kan tidak lebih dari kelas 3 ya tindakan medisnya. Nah, seperti itu yang dimaksud. Jadi bidan dalam konteks pelayanan puskesmas ya Pak. Tapi dalam konteks praktek mandiri ya boleh. Bidan, berbayarnya boleh kan? Dalam arti konteks praktek mandiri ya, bidan praktek mandiri memberi vitamin pada ibu sore hari ya itu boleh. Itu anunya bidan Gus ya. Iya. Tapi ini Gus sebelum hilang ini. Kan tugas pokoknya hanya ANC. Ketika ANC ini justru juga dikaitkan dihubungkan dengan urusan waktu, salah nggak ketika ANC itu di 24 jam kan? Gini, filosofis dari perawatan 24 jam itu adalah kedaruratan. Jadi pelayanan rawat jalan ANC itu ya jam kerja, tapi bisa saja dengan masukan dari kita nanti mengatur ini kan berhubungan dengan istilahnya banyak sistem nanti yang akan kita bentuk. Tetapi kalau 24 jam, mohon maaf kalau cuma minta vitamin. Enggak, maksudnya urusan nunggu sih ya. Artinya ini kaitan dengan tugasnya bidan. Iya, bisa nanti kan kalau kita pagi, ternyata kita kirim bidan juga di situ yang sore dari puskesmas yang Contoh begini Gus, ada orang ngandung Gus, orang ngandung, kayak tabu, kol beto, kol balu dan lain sebagainya, sampai kol tuh masuk jam kerjanya bidan, lah ada Pak kol 2, sehingga Pak kol 2 setelah nyampe jam 2 di bidan, ini kan urusan ANC, tugas pokoknya bidan. Ya, dan sifatnya darurat. Meskipun nggak darurat, tapi ini pelayanan tentang masalah kehamilan, urusan hamil dan lain sebagainya. Dia harus bayar karena lebih dari jam 1 jam kerja. Kan lo ledur juga, Gus. Oh iya, makanya ini kan masukan dari teman-teman. Tetap kita akan edukasi. Karena kalau gini Pak, kita juga harus menghargai teman-teman yang bekerja di bawah. Di bawah. Ini kan kita komunikasi. Ini ternyata ini minta tambah nih. Nah, otomatis kan ada sistem yang kita perlu ukur lagi. Honornya mungkin kita atur lagi. Nah, karena kan ini kan bicara BLUB sekarang puskesmas. Semua harus berarti 6 jam honornya. Ini kan perlu dibahas. Maksud saya itu Pak Lima. Ini sudah ketemu sudah konek ini sudah. Kalau urusan bolehnya bidan untuk melayani yang hal lain selain itu urusan lain Gus. Urusan ANC. Kalau urusan ini catat. Menarik. Terus kan memang di awal UHC Pak Anto, Pak Lima, jadi itu sudah protes dari bidan di bawah. Sudah ada ya, kekhawatiran. Protesnya berupa kekhawatiran. Kekhawatiran. Akhirnya kita konsultasi dengan BPJS, rawat jalan jam. Karena nakes kan bagian dari masyarakat juga Pak Liman. Sehingga juga harus dipikirkan sehingga melahirkan balan di situ. Masyarakat yang berupa masyarakat pasien juga tersentuh dengan program WASI, masyarakat yang berupa nakes juga tersentuh juga seperti itu. Dengan bagi saya itu terobosan, Pak Wadi itu terobosan. Ini harus dicatat ya. Wah, nanti bukan dicatat, dibuat technical meetingnya dibuat nanti Pak Lima. Ini kan progres, kita pengusaha perubahan terbuk untuk jasa. Kalau dulu jasa pelayanan kesehatan, jasa yang puskesmas itu yang non kapitasi, karena ada 2. Kapitasi itu sifatnya fix. Kalau ini sekian BPJS transfer sekian, itu fix. Ada non kapitasi, contoh tadi pelayanan praktikan. Nah itu sebelumnya dijadikan 1. Nah untuk mengantisipasi ini nanti kita pisah. Jadi nanti by name, by address jatuh ke yang bekerja itu. Oke. Kalau bisa di perdanya juga nanti dievaluasi ya Pak. Artinya ini diperkuat secara regulatif ya. Iya, regulatifnya ini catatan besar dari Pak Anto ini. Yang dari Pak Sondadi tentang masalah. Tadi waktu di Kuanyar, pengalaman di Kuanyar tadi itu ternyata ada banyak masyarakat yang justru tidak mengerti. Kira-kira apa tanggapan dari Sekdis ya? Saya tidak tanya dokternya, tapi ini kebijakan.
diakui atau tidak, disadari atau tidak, masyarakat banyak yang semacam itu dong. Ya. Panik, pokok pak, mak hidup banyak orang. Ya. gimana? Jadi fungsinya, makanya kami di Dinas Kesehatan itu setiap kegiatan apapun edukasi harus diupload, salah satu di media sosial. Makanya kami mengundang nggak cuma DPR, Komisi D, kemarin kita juga mengundang DKR ya. Itu bagian dari kita untuk mengedukasi Pak. Jadi harapan masyarakat ini dengan UHC, benar kata Pak Sanadi, mau UHC lebih reskapir lo tahu. Nah gitu. Padahal jelas UHC itu syaratnya adalah NIK. Jadi teman-teman saya minta bantuannya ini untuk ber-NIK lah. Nah jadi ber-NIK. Yang kedua adalah harus sakit Pak. Jadi ini banyak juga salah paham Pak Sunadi. Orang tes kesehatan ngurus UHC. Orang tes ini, katanya gratis katanya ya. Makanya laku ya. Makanya laku bukan. Bukan aja. Ayo nyebut merek. Makanya laku. Silakan Dada. Untuk Gus Wadir, terkadang masyarakat ini. Gus Wadir apa Gus Sekdis nih? Gus Sekdis. Kalau Wadir urusan rumah sakit, kalau Gus petinggi kesehatan. Sekdis. Begini, masyarakat ketika terkadang ketidakpahamannya, ketika sudah masuk ke puskesmas ini dikira sudah selesai dan prabayar begitu ya. Satu, yang kedua, terkadang ada salah satu pasien ini yang tidak mau masuk lewat UHC atau BPJS. Ada yang seperti ini. Oh, masih banyak begitu, masih banyak. Karena takut lo layanin ya. Benar. Takut opernya juga. Karena menurut info yang beredar untuk sementara ini pasti ditanyakan, bapak ini atau ibu mau masuk apa UHC apa BPJS. Karena frame berpikir kita ini terkadang tidak sampai ke bawah, akhirnya mereka memilih untuk membayar begitu. Iya. Umum gitu. Kayak umum gitu. Akhirnya mereka bayar. Nah setelah bayar terjadilah friksi yang tidak benar di bawah. Itu puskesmas masih bayar. Padahal atas ketidaktahuan dirinya gitu. Makanya setiap hari saya ketika ada yasinan, bagaimana teman-teman yang ada di anggota dewan ini ketika sudah berhadapan dengan masyarakat, terlebih kalau di Bangkalan ada Forkopimda, di tingkat kecamatan ada Muspika gitu ya, memberikan pemahaman terkait UHC ini. Biar tidak salah tafsir. Oh, jangan-jangan memang Dinkes tidak kerja, masyarakat tidak tahu kan begitu. Ini kok dibawakan ke masyarakat lagi kan gak bagus juga. Karena ini harus dikerjakan dan ini tugasnya perintah dari Pak Bupati. Pencerahan ya. Iya, gimana Gus? Ini terjadi nyata di lapangan. Ya, kan gini Pak, kita di Dinkes itu adalah membentuk sistem pengawasan dari media sosial, dari teman-teman dewan ini, dari teman-teman LSM. Malah saya suruh, ayo ke Pak Muji kemarin, silakan kalau ada yang masih berbayar laporkan ke kita. Bahkan di banner-banner itu jelas di puskesmas itu UHC cukup bawa KTP. Itu jelas. Cuman memang mungkin ada miskomunikasi tadi, bisa karena oknum kita yang di bawah menjelaskannya kurang sampai itu mungkin ada. Dan masyarakat kita Pak, ini sering kali masyarakat itu kalau udah sakit sedikit kan, wah itu kayaknya semuanya mau, wah sudah bayar, gitu kan. Tapi kalau sudah keluar, kadang-kadang kaget. Nah, nyata itu. Ini maksud saya, mari ini kan berproses. Berproses. Kita semua mengoreksi, menilai, mengawasi. Nah, makanya kita akan rutinkan ini teman-teman Komisi D untuk ini mengkaji. Kajian berkembang ini Pak Liman. Ya, gitu. Jadi kita memang harus memaklumi karena memang UHC ini masih sampai 2 bulan sehingga ada sebuah kaget sosial gitu. Kaget. Ini yang kaget yang kaget dengan UHC ini bukan hanya nakes Pak. Banyak ini. Banyak. Oke, Gus, ini nyambung dari keduanya, nyambung sebelum berakhir, nyambung. Saya sempat komunikasi dengan salah satu nakes ya, salah satu kapus dan hal macamnya. Ada sebuah keberatan yang disampaikan terkait dengan urusan sistem rujukan.
aplikasi sirup ya. Oh, sirup. Dan itu lemot sirupnya. Putar-putar Gus. Merasa diputar-putar, harus ke Medika dulu, Medika dulu, gini. Dan sebetulnya sudah mestinya ke sini, gitu. Tapi masih diputar-putar. Dan lain sebagainya. Yang kedua, memang seperti yang sempat saya dengar juga, lambang di sini dan fasilitas yang diberikan, yang selama ini dipakai, gitu ya. HT itu gak berfungsi, katanya HT itu yang dipakai. HT, gelombang break-breakan. Itu alat ya gak berfungsi antar puskesmas dengan IGD, gak berfungsi. Dan yang sekarang dipakai itu adalah informasinya WA. WA pun ketika pihak puskesmas ingin menuju ke sana sering bukan satu kali dua kali, sering lambat direspon. Nah ini bukan dari masyarakat loh Gus ya. Ini di puskesmas sendiri. Ya, kadang ini sistem ini gimana Gus? Oh gimana? Pak Liman tambahan, kadang saya sempat mendapati saya sendiri ngawal pasien untuk membuat rujukan itu kan buka aplikasi di sirupnya. Sirupnya. Kadang nggak muncul itu aplikasi yang diinginkan pasien itu kadang nggak muncul. Terutama di Polimata itu sulit. Polimata sulit, nggak keluar. Ini. Gus, ini menarik nih. Ini mungkin kita perlu mengundang. Sekis bukan hadir ya, sekis ya. Ini perlu mengundang tambahan Pak. Karena kita kan gini, kembali ke filosofi awalnya. UHC ini adalah kita BPJS gratis. Ya. BPJS itu kalau rawat jalan itu rujukan berjenjang. Nah ini mungkin rawat jalan, rujukan berjenjang. Jadi mungkin nanti kita akan mengundang Pak Munakib ini. BPJS. Ya. Jadi gini Pak, kalau di klinik-klinik yang tipe bawah itu belum terisi, nggak bisa masuk ke sini. Ini maksudnya. Kita bisa Pak dokter mata di puskesmas sakit mata katarak mau merujuk ke sini. Karena sini tipe B. Oh tipenya. Tipe D dulu. Klinik mata kita ada 2 atau 3. Jadi klinik itu terisi itu. Itu kalau kuota sudah memenuhi 20% baru diklinik. Ini yang minta saya, mungkin nanti BPJS didatangkan dengan Pak Dewan ini. Ya ini gimana caranya rujukannya bisa ke sini? Langsung. Sistemnya Iya, karena memang itu kadang-kadang yang salah nanti kita Pak. Soalnya rumah sakit nggak mau loh, kita welcome aja karena misalkan rumah sakit nutup. Nggak nutup, itu dari BPJS. BPJS berarti ya? Iya. Di luar kewenangan Dinkes, di luar kewenangan. Makanya untuk metode pelayanan, tata cara pelayanan itu semua kita ikut regulasi BPJS. Iya. BPJS yang ngatur. Iya. BPJS besok lusa ayo kita ngomong masalah ini. Ini persoalan yang sedang dikeluhkan oleh kita juga pasien. Karena merasa dipimpong dan diputar-putar. Dipimpong dan diputar-putar. Dulu Pak BPJS bilang bahwa pokoknya demi rakyat ini dan jangan sampai mati gara-gara sakit. Kan betul. Kenapa Besok kita kapan nanti ketemu lagi ya. Terus tadi yang setelah pertanyaan kedua apa sih Pak Anto? Masalah apa itu yang aplikasi. Kalau rawat UGD, kenapa kok sistem WA gini? Di WA grup itu ada semua puskesmas. Semua puskesmas ada. Ada saya juga di situ. Di rujukan itu. Memang sebelum kemarin ini 1 minggu 2 minggu terakhir ini luar biasa, pasiennya itu luar biasa. Full sehari sampai 95 sampai 100, biasanya 40. Nah ini kita sudah membuat ruangan antara di belakang itu di rumah. Ini wadir ya? Ini wadir. Jadi nanti itu sudah disap-sap itu di belakang. Ini mulai bisa digeser. Jadi stabil sedikit sebenarnya. Nah di situ memang sekarang insya Allah ini sudah lancar lagi. Sekarang. Sudah ada solusi. Sudah mulai lah terurai itu masalah. Nah ini yang harapan kami. Ini ada teman-teman Komisi D dengan juga sebagai anggaran, penentu anggaran. Jadi harapan kami ini rumah sakit ditambah Pak, bukan rumah sakit RSUD-nya, yang kecil-kecil ini Pak. Rumah sakit untuk mengurai biar nggak
istilahnya itu tidak bertumpuk satu titik. Jadi ya kita tunggu anunya aja nanti, tunggu evaluasi dan DPA-nya. Kita evaluasi dulu DPA-nya, kemudian di akhir tahun 2023 baru kita nanti alokasikan. Jadi ini kan usulan, karena memang harus di backup Pak. Ya. Itu ke depannya. Secara kebijakan harus perlu backup. Kebijakan anggaran. Untuk membuat rumah sakit pembantu. Ya, lebih beroperasi lagi, tambahan kegiatan operasional. Oke. Ada lagi Kanda? Kalau saya cukup ya. Closing statement-nya Gus. Ya, sekali lagi terima kasih kita dari Dinas Kesehatan dan RSUD selaku menjalankan amanat Pemda dan Pak Bupati untuk UHAS ini. Saya minta bantuan tetap terus kita untuk berkontribusi dari Komisi D, dari teman-teman media untuk mensukseskan UHAS ke depannya. Saya kira itu. Makasih banyak Dinarto Kanda Sondaji, anggota Dewan Komisi D dan Wadir serta Sekdis sekaligus Sekdis. Ada 3-4 ya persoalan yang penting untuk ditindaklanjuti biar tidak hanya selesai di forum ini. Tadi ada kemungkinan untuk ada sebuah pengkajian tentang masalah sistem ANC untuk para bidan di desa agar tidak hanya agar tidak ada anggapan bahwa HC itu hanya dilaksanakan 6 jam gitu. Yang kedua, selama tempatnya benar, urusan sirup dan semacamnya sudah akan ditindaklanjuti juga ya. Ini keluhan dari para sebagian nakes ya di puskesmas karena merasa dipingpong gitu ya, merasa bahwa rujukan itu sebetulnya masuk ke sini masih dipingpong mana-mana. Ini urusan Bapak BPJS, ini saya yang punya tanggung jawab untuk ditindaklanjuti agar nanti ini biar jelas apa sebetulnya, apakah ini regulasi yang tidak bisa diotak-otak, apa masih bisa diotak-otak. Kalau bisa diotak-otak, ini sudah dianggap memberatkan terhadap nakes dalam melayani kesehatan di sini. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.